Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadir Ali Nur dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen sistem bahan bakar bensin yang terdapat pada karburator di kanan saya dan sistem injeksi yang terdapat pada kiri saya. Tapi saya akan membahas tentang komponen-komponen sistem bahan bakar bensin yang terdapat pada karburator. Komponen pertama yaitu tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar itu fungsinya untuk menyimpan bahan bakar. Kemudian tangki bahan bakar terdapat dua jenis tangki, yaitu tangki bahan bakar biasa dengan tangki bahan bakar tutup kelup semacam ini pada sistem EV. Ini dia contohnya. Kemudian komponen yang kedua itu ada saringan bahan bakar. Saringan bahan bakar itu berfungsi untuk menyaring kotoran yang terdapat pada bahan bakar. Saringan bahan bakar terdapat dua jenis, yaitu saringan bahan bakar tekanan rendah dan saringan bahan bakar tekanan tinggi. Saringan bahan bakar tekanan rendah itu contohnya pada sistem karburator, begini contohnya. Dan sistem bahan bakar dengan saringan tekanan tinggi itu komponennya itu semacam ini pada sistem EV, saringan bahan bakar tekanan tinggi. Oke. Komponen yang selanjutnya itu ada pompa bahan bakar. Pompa itu terdapat dua jenis pompa, yaitu pompa mekanik dan pompa elektrik. Pompa mekanik itu contohnya pada sistem karburator. Cara kerja pompa mekanik yaitu semakin cepat putaran poros camshaft, maka semakin cepat juga mengalir bahan bakar dari tangki menuju ke karburator. Kemudian ada dua jenis pompa, yaitu pompa mekanik dan pompa elektrik. Pompa elektrik itu contohnya semacam ini contohnya, pompa elektrik. Pada pompa elektrik itu terdapat dua jenis pompa, yaitu pompa elektrik tekanan rendah dan pompa elektrik tekanan tinggi. Pompa elektrik tekanan rendah itu contohnya ini pada sistem karburator, dan pompa elektrik tekanan tinggi itu contohnya semacam ini pada sistem EV. Kemudian karburator. Karburator itu berdasarkan jenis arusnya, itu ada arus turun dan ada arus datar. Arus turun itu karburator terdapat di atas intake manifold. Semacam ini contohnya, terdapat di atas intake manifold. Sedangkan arus datar itu contohnya semacam ini, sejajar dengan intake manifold. Ini intake, ini karburator sejajar dengan intake manifold. Kemudian fungsi karbu itu yang pertama itu untuk menyimpan bahan bakar, kemudian yang kedua untuk mengabutkan bahan bakar, dan yang ketiga untuk mencampurkan bensin dengan udara. Kemudian ada dua jenis karburator, karburator double barrel dan single barrel. Saya akan menjelaskan tentang karburator yang double barrel. Inilah karburator double barrel. Karburator double barrel itu terdapat dua lubang dan dua katup.
Kemudian di bagian double barrel itu ada pompa akselerasi. Fungsinya itu untuk menambah bahan bakar ketika gas dihentak. Baiklah, saya akan membongkar karburator double barrel. Ini namanya pompa akselerasi. Dan di dalam karburator itu terdapat ruang bahan bakar. Ini namanya ruang bahan bakar. Dan ini namanya pelampung. Dan ini namanya pelampung. Ini dia lamanya. Oke, ini namanya pelampung, ini namanya jarum. Jarum pada pelampung itu berfungsi untuk menghentikan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar. Kemudian ada main jet dan slow jet. Ya, ini contohnya yang terdapat dalam ruang bahan bakar itu ada terdapat main jet dan slow jet. Dia contohnya satu dan satu yang ini contohnya. Oke. Itu saja pembahasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Dan mohon maaf bila ada kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lama sekali di sini juga.